Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan berbagi cara bagaimana merawat anggrek Phalaenopsis agar subur dan berbunga. Saya memakai dua jenis pupuk. Yang pertama pupuk organik dan juga pupuk kimia. Di kombinasi antara pupuk organik dan pupuk kimia, dan hasilnya bisa kita lihat, hasilnya lumayan bagus dan caranya sangat sederhana, kita bagikan di video ini. Jadi ditekan dulu tombol like and tombol subscribe-nya. Sekarang juga kita langsung lanjut ke cara membuat pupuk, cara pemupukannya, juga perawatan dan yang lainnya. Enggak, ditekan dulu tombol like-nya and tombol subscribe. Sebelum kita lanjut ke pemupukan, alangkah baiknya kita pahami dulu cara menanam anggrek, di mana bisa kita menanam anggrek dan apa media tanamnya dan bagaimana penempatannya. Untuk anggrek Phalaenopsis bisa ditanam di pot seperti ini. Untuk yang ini memakai media tanam akar pakis, di dalamnya akar pakis, kemudian saya cover dengan lumut agar lebih menjaga kelembaban. Yang ini lumut hidup ya, living moss. Nah, seperti ini. Tidak masalah, anggrek cukup bagus bersimbiosis dengan lumut. Atau bisa juga menanam seperti di pot yang ini dengan media tanam kulit kayu. Ini kulit kayu pinus. Pertumbuhannya bagus. Tapi buat teman-teman yang baru memulai anggrek atau yang mau lebih aman, bisa memakai pot gantung seperti ini. Untuk pot yang tadi, pot gerabah, bukan pot gantung, itu lebih sulit perawatannya. Lebih mudah perawat seperti ini digantung, karena untuk anggrek Phalaenopsis sangat tergantung terhadap ketersediaan angin yang bagus. Angin yang bagus, sirkulasi udara yang bagus akan menunjang ke pertumbuhan anggreknya lebih baik lagi dan lebih subur. Jadi cara menanam seperti itu, cara penempatannya. Dan yang ini sudah cukup bagus, ini sudah cukup lama, bisa kita lihat akarnya sudah keluar dari pot. Kemudian kalau yang ini masih baru nih, baru saya bawa, awalnya kan seperti ini untuk setelan pabrikan. Nah, nanti kita repotting jika sudah habis bunganya, kita repotting. Atau jika ingin membesarkan lagi plannya, untuk yang ini bisa lebih besar lagi ya. Ini ukurannya sudah besar, tapi bisa kita buat lebih besar lagi. Ini plan yang sudah saya buat jumbo banget ukurannya. Berawal dari pemilihan plan, kemudian pemotongan bunga pertama, dan ada treatment lanjutannya khusus untuk membuat anggrek jumbo. Nanti saya sematkan caranya di layar akhir. Jadi jangan lupa ditekan dulu tombol like-nya dan tombol subscribe-nya buat yang belum subscribe. Nah, yang seperti ini kita potong bunganya. Kenapa kita potong? Karena sudah ada pertumbuhan daun baru. Nah, ini pucuk baru sudah mulai tumbuh. Ini artinya plan ini ingin segera beralih ke fase vegetatif atau ke fase pertumbuhan. Jadi jika pada pembungaan pertama, jika daun baru sudah muncul di sini, kita potong agar pertumbuhan daunnya bagus dan lebih besar nantinya. Jika tidak dipotong, pertumbuhan daunnya tidak akan bisa lebih besar lagi. Paling besar sebesar ini. Nah, seperti ini aja. Nantinya tumbuhkan dulu 2 daun baru, paling minimalnya, baru kita bungakan kembali. Akan berbunga lagi di atas sini, di bagian atasnya seperti yang ini. Yang ini pasca bunga. Sekarang udah tumbuh kuncup baru ya, udah tumbuh bunga baru. Awalnya sudah berbunga di sini, sudah pernah berbunga. Jika tidak terlalu mempermasalahkan ukuran daun, kita fokus ke bunga aja, daun tidak dipermasalahkan, atau abaikan aja ukuran besar kecilnya daun. Kita bisa memotongnya dari atas, tidak dipotong habis. Contohnya yang ini. Untuk yang ini saya potong dari atas agar tumbuh kembali calon bunga baru di tangkai lamanya. Ini sudah mulai tumbuh bagus. Ada 2 tunas baru. Ini nantinya akan menjadi bunga kembali dan bisa lebih awet tentunya bunganya, pembungaannya. Tapi jika dibesarkan dulu plannya, kita potong dari bawah. Kemudian untuk pemilihan pot gantung ada banyak macamnya. Ada yang seperti ini dari sebut kelapa, ada juga yang dari tanah liat, ada juga yang dari rotan sintetis. Ini plastik ya, rotan sintetis seperti ini, tidak masalah. Kalau untuk pot sabut kelapa biasanya ada beberapa macam. Ada yang seperti ini dari anyaman sabut kelapa. Ada juga yang memakai kawat. Misalnya di sini memakai kawat, sabut kelapanya di cover dengan kawat ram
kawat-kawat kecil yang seperti itu. Tapi saya lebih menyarankan pot yang seperti ini jangan yang memakai kawat, karena pada pot yang memakai ram kawat itu rawan karatan kawatnya, dia lebih cepat lapuk karena cepat berkarat. Dan juga akar anggrek seperti ini jika menyentuh besi atau kawat itu rawan gosong akarnya, karena pada besi sifatnya cepat menarik panas dan juga cepat dingin. Jadi ketika tengah hari panas terik, kawat ini cepat panas, dan ketika suhunya turun pada malam hari ini cepat dingin, dan perubahan suhu yang sangat signifikan bisa menyebabkan akar anggrek gosong. Akar anggrek tidak tahan terhadap suhu atau tidak tahan terhadap perubahan suhu yang terlalu signifikan. Jadi lebih aman seperti ini dan lebih awet tentunya. Kita lanjutkan lagi untuk media tanam. Nah, untuk media tanam tambahan bisa memakai arang ataupun kulit kayu. Untuk yang ini saya bongkar semua media tanam awalnya, bawaannya saya ganti dengan arang. Sedangkan untuk yang ini saya bongkar. Jika perakaran cukup bagus di dalam pot awal, tidak usah dibongkar, tidak apa-apa. Seperti yang ini misalnya. Untuk yang ini jika perakaran bagus, nah kita langsung tanam aja di sini. Kemudian pinggirannya tambahkan media tanam yang lain, boleh arang ataupun kulit kayu ataupun yang lainnya yang biasa digunakan untuk anggrek. Tidak masalah ya. Yang penting tidak pada puncak musim penghujan. Jika kita menanam full sphagnumos pada musim penghujan, pada puncaknya musim penghujan, rawan busuk karena anggrek tidak tahan terlalu banyak air. Tapi jika seperti ini, akar sudah banyak, walaupun hujannya setiap hari ini cukup bertahan. Yang penting digantung seperti ini agar kelebihan air cepat keluar. Nah, jika kita sudah repotting, kita sudah sesuaikan dengan tempat yang kita tanam, kita bisa langsung merawatnya. Dan ada permasalahan yang cukup banyak terjadi ketika merawat anggrek Phalaenopsis. Yang paling banyak adalah busuk daun, itu yang paling banyak. Kalau misalkan permasalahannya tidak keluar bunga, itu permasalahan gampang. Yang biasa terjadi itu permasalahannya busuk daun, itu yang sering terjadi. Kalau busuknya seperti ini ada bintik hitam, bisa kita lihat. Nah, kalau yang seperti ini tidak masalah ke pertumbuhannya ya. Ini penyebabnya karena sunburning atau terlalu banyak sinar matahari. Awalnya ini saya tempatkan agak panas, ternyata dia tidak tahan. Untuk tipe daun yang lemah seperti ini, yang tipis, ini tidak terlalu tahan terhadap sinar matahari, jadi agak teduh penempatannya. Sedangkan untuk tipe daun yang tebal seperti ini, daun tebal, ini lebih tahan terhadap cahaya matahari, jadi lebih aman. Nah, kalau misalkan seperti ini, kita teduhkan aja, tidak harus dipotong, tidak masalah, karena ini bukan karena penyakit tapi karena terlalu panas, terlalu banyak sinar matahari, jadinya gosong seperti ini. Gejala awalnya biasanya berwarna putih dulu seperti ini, kering, kemudian jadi hitam, dan biasanya tidak menyebar. Ketika kita sudah pindah tempat, ini tidak menyebar, tetap segini aja. Ada yang bahaya tuh yang basah, biasanya kayak seperti tersiram air panas. Di sini melepuh, tersiram seperti air panas, ini lembek. Nah, itu bahaya. Kalau untuk yang seperti itu harus kita potong. Contohnya yang ini, biasanya karena kelembaban terlalu tinggi, media tanam becek, hujan setiap hari ataupun terlalu banyak menyiram, itu biasanya akan seperti itu karena bakteri. Kita potong aja sampai batas aman. Yang ini sudah pernah busuk juga bagian ujung daunnya. Untuk yang ini karena terlalu becek ya. Kebetulan daun yang paling bawahnya ini kurang bagus, dia melengkung menutupi daun yang atasnya, sehingga dia terlalu lembab bagian di sini dan busuklah. Saya potong dan sekarang sudah aman. Ketika kita potong, kita oleskan fungisida di sininya, fungisida tepung agar tidak menyebar. Kalau misalkan dicek lagi nanti setelah 2 atau 3 hari, kalau busuknya masih menyebar, kita harus potong lebih jauh. Ada juga yang lebih parah yang menyerang pangkal batang. Biasanya ini yang tidak terlalu parah, yang parah yang menyerang pangkal di sini, pucuknya busuk sampai ke batang. Nah, untuk yang itu harus segera ditangani, jangan ditelatkan. Kalau misalkan sudah busuk, kemudian kita bersihkan dengan air bersih sampai yang bagian busuknya terbuang. Kemudian kita teteskan atau kita taburkan fungisida tepung. Atau jika tidak ada fungisida tepung, bisa juga memakai kunyit bubuk. Kita taburkan aja di situ agar mengering. Tujuannya agar mengering dan tidak berlanjut infeksi bakterinya. Untuk yang seperti itu contohnya yang ini. Dan penanganannya nantinya harus di repotting juga.
Nah, yang ini awalnya busuk bagian pucuknya, bisa kita lihat. Dan sekarang udah mulai bagus ya tuh, akarnya udah cakep. Penanganannya kita repotting, kita ganti dengan media yang lebih poros dan usahakan digantung. Jika sudah seperti ini, udah bagus, kita bisa lanjutkan di sini ataupun bisa juga kita repotting ke pot yang lebih besar karena ini akarnya sudah banyak banget, sudah tidak tertampung, sudah tidak muat di pot yang ini. Untuk pot yang seperti ini lebih mudah untuk repottingnya, tidak harus dicopot karena sudah banyak bolong-bolongnya. Nanti kita tinggal masukkan aja. Untuk yang ini saya memakai ram plastik atau jaring dari plastik, jadi lebih mudah kita repottingnya, tidak harus dibongkar, tinggal disesuaikan aja dengan kondisi pot berikutnya, pot yang besarnya. Sedangkan untuk media tanam saya memakai sabut kelapa yang sudah saya remas-remas ya, agar kebuang sebagian kokopitnya. Pada sabut kelapa biasanya yang rentan asam itu dari kokopit. Kokopit itu yang bentuknya padat, biasanya serbuk. Nah, yang itu yang menyebabkan cepat asam. Lalu kita sesuaikan dengan pot yang akan kita tanam. Kita tinggal masukkan aja. Kalau mau di pot gerabah pun tidak masalah, sama seperti ini. Atau mau pot plastik juga sama. Tinggal masukkan aja ke pot yang lebih besar. Nanti ditambahkan media tanam di pinggirannya. Media tanam tambahan boleh memakai arang ataupun sphagnum moss ataupun yang lainnya, kulit kayu ataupun pakai cacah tidak masalah. Kalau sudah seperti ini sudah aman, tinggal dilanjutkan. Jadi sebelum pemupukan saya tekankan ini dulu ya, cara merawatnya dan cara menanam, karena untuk pemupukan itu nomor sekian. Yang penting cara menanamnya dan cara penempatannya. Untuk Phalaenopsis tidak tahan terhadap cahaya matahari secara langsung, tetapi membutuhkan sinar matahari. Ini sangat membutuhkan sinar matahari. Jika disimpan di tempat yang gelap, pertumbuhannya kurang bagus. Tapi jika terlalu terang, kasusnya seperti yang tadi, sunburn, jadi terbakar. Nah, saya mengakalinya dengan cara memakai paranet yang renggang bagian atas satu lapis, kemudian kita tambahkan tanaman yang lain yang di atasnya ini. Ini mungkin acak-acakan, tapi fungsinya sangat banyak. Ini bisa menyaring sinar matahari, jadi tidak terlalu banyak ke anggrek Phalaenopsis. Kita bisa menanam lebih banyak jenis anggrek dan juga bisa menanam anggrek Phalaenopsis dengan bagus. Jadi seperti itu, cahaya mataharinya cukup. Karena untuk anggrek yang saya tanam di atas ini membutuhkan cahaya matahari yang lebih banyak, jadi saya tempatkan di atas dan bayangannya bisa mengurangi intensitas cahaya matahari yang terlalu banyak untuk anggrek Phalaenopsis di bawahnya. Jadi kita bisa menanam dua jenis anggrek sekaligus dalam satu tempat dan hasilnya lumayan bagus. Yang penting itu dulu sementara untuk cara perawatan anggrek dan cara penanamannya. Kita lanjut ke pemupukan. Kenapa saya tekankan ini dulu? Karena sebagus apapun pupuknya, jika perawatannya kurang bagus, tempatnya kurang cocok dengan anggrek yang kita tanam, tidak akan bagus angreknya, tidak akan bekerja maksimal. Jadi penempatan dan cara penanaman dulu kita dahulukan, barulah kita ke pemupukan. Sekarang kita lanjut ke pemupukannya. Untuk pupuk kimia, cara meracik pupuk dan cara aplikasinya seperti ini. Untuk pupuknya bisa memakai pupuk Gandasil B atau Gandasil D. Ini dari merek Gandasil ya. Untuk Gandasil ini untuk pembungaan yang berwarna merah, kandungannya nitrogen 6%, fosfor 20% dan kalium 30%. Jadi unsur nitrogennya lebih sedikit. Sedangkan untuk pertumbuhan memakai yang ini Gandasil hijau atau Gandasil D, nitrogen 20%, fosfor 15% dan kaliumnya 30%. Jadi nitrogennya lebih banyak. Memakai merek yang lain tidak masalah, seperti Gaviota 67, Gaviota 63 ataupun Gromor. Yang penting kita sesuaikan dengan anggrek yang kita rawat, apakah mau dibungakan atau mau dibesarkan dulu. Ini untuk pembungaan dulu ya, kita racik pembungaan. Dan untuk pertumbuhan sama, yang membedakan plannya mana yang akan kita bungakan dan mana yang akan kita pacu pertumbuhannya. Untuk dosis yang biasa saya pakai, saya memakai dosis 1 sendok teh per 2 liter air bersih seperti ini. Ini termasuk dosis tinggi. Caranya disiram. Jika mau disemprot, dosisnya setengah dari ini, 1 sendok teh untuk 4 liter air bersih. Dan untuk pupuk yang ini bisa digabung dengan bahan kimia yang lain seperti antrakol untuk jamur, ini fungisida, dan ini insektisida untuk
hama penyakit seperti belalang, serangga, kupu-kupu dan yang lainnya bisa digabung. Tapi dosisnya di bawah ini ya, setengah dari ini atau 1/3 karena aplikasinya disemprot. Jika seperti ini dosis tinggi sebaiknya jangan digabung, kita siramkan aja ke perakaran dan media tanam sampai benar-benar basah. Ini sudah terlarut. Oke, udah bagus. Kita tinggal siramkan. Seperti ini aja cara aplikasinya. Nah, ke perakaran ini sama ke media tanam. Untuk plant yang akan kita rangsang pembungaan dan juga tanaman atau plant yang sedang berbunga seperti ini. Jadi tetap dipupuk sampai habis bunganya. Nah, seperti ini. Jika sudah habis bunganya seperti yang tadi sudah kita potong, yang ini nanti diganti dengan pupuk pertumbuhan. Tapi sebelum dipupuk, disterilkan dulu dengan air bersih, kemudian di minggu berikutnya baru dipupuk pertumbuhan. Jadi membersihkan dulu efek pupuk pembungaan. Interval pemupukan seperti ini dilakukan 1 minggu sekali. Dalam 1 bulan ada 4 minggu. Dalam minggu ke-1, ke-2, ke-3 diberikan pupuk ini. Dan minggu ke-4-nya ada 2 alternatif. Bisa disterilkan dengan air bersih, bisa juga kita berikan pupuk organik. Dan untuk pupuk organiknya sudah lama saya bikin. Kita lanjut ke cara aplikasi pupuk organik. Ini adalah pupuk organik yang sudah saya buat, yang sudah siap pakai. Kita tinggal ambil 1 bagian, ditambahkan dengan air bersih 10 bagian. Jadi dosisnya 1/10. Dan dosis ini tidak baku, bisa naik bisa turun, disesuaikan aja dengan respon dari tanaman yang kita aplikasikan pupuk. Jika tidak ada perkembangan, kita naikkan dosisnya, atau jika terlalu banyak bisa kita turunkan dosisnya. Karena ini pupuk organik, jadi jika terlalu banyak pun tidak terlalu bermasalah pada anggrek kita. Yang penting dijaga aja kelembabannya. Jika terlalu lembab, rawan busuk karena isinya bakteri. Dan untuk pupuk organik, saya memakai kotoran sapi untuk yang ini, campur dengan air, kemudian saya tambahkan bakteri dekomposer agar terdekomposisi bahannya, dan juga molase tentunya. Untuk caranya sudah saya buatkan di video sebelumnya, nanti saya sematkan di layar akhir untuk cara pembuatan pupuk ini. Sementara pupuknya seperti ini. Jika tidak ada pupuk yang ini, bisa memakai pupuk organik yang lain. Banyak beredar di pasaran yang sudah terdaftar tentunya ya. Yang sudah terdaftar nanti cari dulu pupuk organiknya seperti apa. Ataupun jika mau bikin sendiri yang lebih mudah itu memakai air cucian beras aja. Air cucian beras disimpan di dalam wadah, kemudian endapannya jangan dipakai, kita pakai yang bening aja. Itu tidak harus difermentasi, langsung disiramkan bisa. Kalau misalkan memakai pupuk dari buah-buahan harus difermentasi terlebih dahulu ya. Dari buah-buahan ataupun dari yang lain sebaiknya difermentasi dulu dengan bakteri dekomposer. Jika tidak difermentasi, molekulnya terlalu besar dan tidak bisa diserap dengan tanaman. Nantinya jika terlalu banyak akan menumpuk bahan organik dalam media tanam, dan itu tidak terserap oleh anggrek dan akhirnya dibusuk di makanan bakteri seperti itu. Jika sudah difermentasi, sudah siap pakai, sudah siap dimakan oleh anggrek kita, tinggal kita siramkan aja ke media tanam. Nah, seperti ini caranya, tinggal disiram seperti ini aja. Intervalnya 3 minggu sekali atau 4 minggu sekali. Jika mau full pupuk organik seperti ini, intervalnya seminggu 2 kali. Jika mau full pupuk organik tanpa kimia, jika seperti saya yang tadi digabung, bisa diselang-seling, seminggu pupuk organik, seminggu pupuk kimia, ataupun 3 kali kimia, 1 kali organik, seperti itu. Karena anggrek itu tidak bisa hidup sendiri, dia membutuhkan bantuan bakteri dan jamur yang menguntungkan. Jadi tidak semua jamur itu jelek, tidak semua jamur jahat, ada juga jamur yang baik yang menguntungkan untuk anggrek. Jadi seperti itu. Untuk pupuk organik dan pupuk kimia yang saya tadi pakai tidak hanya untuk Phalaenopsis ya. Untuk semua jenis anggrek bisa kita aplikasikan pada Dendrobium ataupun Phalaenopsis ataupun Cattleya, Grammatophyllum dan juga yang lainnya. Jadi cukup universal, bisa diaplikasikan pada jenis anggrek apa aja. Nah, seperti ini. Jadi mudah sekali bikin pupuk, banyak fungsinya, kita bisa aplikasikan ke semua tanaman, semua jenis anggrek. Dan untuk aplikasi pupuk kimia dilakukan sepanjang waktu, intervalnya seperti tadi,
Sedangkan untuk aplikasi pupuk organik, saya hanya mengaplikasikan pada musim kemarau. Jika pada musim hujan yang cukup intens, hujannya hampir setiap hari, saya hentikan pupuk organik. Jadi ketika musim penghujan yang cukup intens, saya tidak memakai pupuk organik, saya hanya memakai pupuk kimia. 3 kali kimia, 1 kali tanpa pupuk, seperti itu aja. Bahkan kadang saya kurangi juga dosis pupuknya, karena pada musim penghujan ada bantuan pupuk alami dari air hujan. Air hujan itu mengandung nitrogen alami, bisa menambah kesuburan tanaman. Jika kita menambahkan pupuk terlalu banyak, akan menyebabkan busuk, kelebihan nitrogen, dan juga yang lainnya. Kelembaban terlalu tinggi, intinya itu. Dan juga pupuk organik kan isinya bakteri yang menguntungkan. Jika pada musim penghujan, laju pertumbuhan bakteri tidak tertahankan, itu rawan menyebabkan busuk. Dan saya mengaplikasikannya seperti ini aja, disiram aja, tidak ke daun. Apalagi jika di sore hari ya, jika sore hari sebaiknya jangan diaplikasikan ke daun. Untuk semua jenis pupuk organik sebaiknya di bagian ini aja, media tanam. Nah, ketika musim kemarau, laju pertumbuhan bakteri agak terhambat, jadi kita tambahkan bakteri tambahan yang baik tentunya, bakteri dan jamur yang baik untuk pertumbuhan anggrek. Sementara sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, itu intinya, yang penting bermanfaat. Jadi dia tekan tombol like and tombol subscribe sekarang juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.